Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini di majelis ini, yang insyaallah semua langkah-langkah kita dalam mendatangi tempat ini semua diganjar oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Semua hajat-hajat kita, baik dari hajat ketua majelis kita Kang Nina, Kang Atos dengan segenap keluarga, dan yang punya majelis ini, tempat ini, yaitu Kang Zahra Segaf, dan semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan semua hajat-hajatnya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dari hajat dunia sampai hajat akhiratnya, insyaallah semua menjadi hajat-hajat yang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mungkin ada beberapa jamaah majelis saya dari Jakarta yang akhirnya sampai ke Bogor. Baik, maka saya mau bilangin dulu, awalnya majelis ini bertahun-tahun, kurang lebih berapa tahun ya, Kak Zahra? Siapa namanya Kak Nina, kita buat majelis ini 7 tahun. Subhanallah, 7 tahun lebih majelis awal mula di Bogor, tepat di sebelah makam Sahibul Magom. Pada saat itu Kak Nina masih ngontrak rumahnya di sebelah Sahibul Magom. Dari beranjak puluhan orang, kemudian alhamdulillah Allah berikan keluasan rezeki kepada Kak Nina sampai bisa pindah rumah. Pindah rumah, Masya Allah, rumahnya nyaman, enak, luar biasa. Tapi antusias jamaah yang mau belajar, yang mau menuntut ilmu sudah tidak lagi dapat menampungnya. Rumahnya indah, nyaman, niatnya tulus murni lillah. Tetapi apapun yang dikata, antusiasnya jamaah semakin hari semakin bertambah. Maka akhirnya saya mengajukan, Kak, gimana kalau majelis kita ini kita alokasikan, kita cari tempat yang kiranya dapat menampung jamaah kita lebih banyak. Karena pertama harus kita sadari, awal kita bermajelis itu tujuannya bukan hanya ingin rumah diberkahi, bukan hanya ingin diri diberkahi, bukan juga tentang tujuan semata-mata yang ingin kita tujui. Tetapi di dalam bermajelis kita itu tujuan utamanya satu, menerapkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kamu itu adalah yang paling banyak kontribusi manfaatnya kepada umat. Artinya saat kita bermajelis ini bukan lagi tentang kontribusi pribadi. Pada saat saya memutuskan saya berkenan mengajar di salah satu majelis taklim, ini sudah bukan tentang kontribusi saya kepada yang punya rumah, tetapi kontribusinya adalah kepada umat, kepada siapa saja
yang manfaat ini bisa menjadi manfaat kepada banyak umat. Maka saat itu tujuannya jelas, yakni kita belajar dan ingin menebar manfaat. Maka subhanallah, gak banyak orang seperti Kak Nina. Banyak orang-orang yang saya datangi dengan niat, rumah ente udah gak nampung, tapi dia kekeh dengan rumahnya. Dia kekeh dengan majelisnya. Dia kekeh dengan tempatnya. Dengan alasan, saya kan buka majelis tujuannya itu biar rumah saya berkah, Ustaz. Saya kan tujuannya buka majelis itu biar sayanya dapat berkah, Ustaz. Kalau sampai tempatnya pindah, berarti saya gak dapat berkah. Kamu yang tetek mahamin berkahnya Allah. Ya, saya katakan, kamu yang tetek mahamin berkahnya Allah. Kamu kira Allah itu kalau ngasih berkah cuma di rumah? Hah? Kamu kira Allah itu kalau mau turunin rahmat cuma buat di rumah? Ada orang tua mendoain anaknya di rumah, anaknya lagi ada di sekolah, anaknya bisa dapat hidayah, dia lagi di sekolah. Ada orang doain saudaranya, temennya atau saudaranya lagi datang majelis kajian. Ente doain yang ada di kajian apa doain yang ada di luar kajian? Yang kamu doain anakmu, suamimu, keluargamu yang gak hadir kajian, bukan? Berarti kalau begitu rahmat Allah turun untuk mereka yang gak ada di sini, bukan? Dalam berpikir tentang rahmat Allah jangan terlalu cetek, jangan terlalu main ego. Saat orang dengan mudahnya berkata, saya kan mau berkah buat rumah saya, Ustaz. Siapa bilang kalau kamu itu mencari tempat yang lebih luas, rumahmu gak dapat berkah? Waktu Kak Nina bikin majelis di sebelah makam, ya, anaknya tolong ini ya. Waktu Kak Nina bikin majelis di sebelah Empang, sebelah Magol, itu rumah bukan rumah dia, rumah kontrak. Tapi dari rumah kontrak Allah bisa beri dia rezeki punya rumah. Rahasia Allah. Gak ada orang yang tahu. Paham? Jadi orang seperti Kak Nina, saya perlu acungi jempol. Kalau saya punya jempol 10, saya mau kasih 10-nya buat beliau. Ya. Kenapa demikian? Karena beliau pada saat saya bilang, Kak, ini rumah kayaknya udah nggak nampung buat orang. Kak Nina tidak menunjukkan sedikit pun kegelisahan terkait tentang dirinya, tetapi dengan berbesar hati, dengan mudah beliau berkata, marhaba Ustazah, insya Allah kita akan cari tempat yang memang kiranya banyak orang bisa lebih manfaat belajar di majelis ini. Dan mestinya setiap orang di dalam bermajelis itu orientasinya memang begitu. Saat kita bermajelis, orientasinya adalah kita bukan lagi memikirkan tentang diri kita sendiri, tetapi kita lebih memikirkan tentang halayak umat, tentang bagaimana dakwah Nabi Muhammad bisa sampai ke banyak telinga dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya, biar banyak yang dapat manfaat. Toh lagi ya, nah ini lagi ya. Saat orang semakin banyak mendapatkan kebaikan, kita tuh dapat kontribusi pahalanya juga makin banyak. Pahalanya makin banyak, manfaatnya makin banyak. Dan kalau ada orang yang mengamalkan ilmu dari sarana tempat ini, termasuk hari ini Kak Zahra yang membuka pintu rumahnya untuk orang-orang menuntut ilmu di sini, maka tiap ada orang yang mengamalkan ilmunya selama dia hidup,
kalau kita yang menjadi sarana Kanina, ya sekarang Kang Zahra hari ini yang kebetulan tempatnya dipakai, maka kalau mereka lebih dulu meninggal dunia dan orang-orang yang hadir mengamalkan ilmu yang dibuat sarananya oleh mereka, maka selama mereka yang mengamalkan ilmu hidup, jariah amal terus mengalir di alam kubur mereka. Itu yang dicari dari setiap ladang amal, itu yang dicari dari setiap orang yang beriman. Alhamdulillah kita bisa lagi kembali berkumpul setelah lamanya kita vakum karena adanya rangkaian kegiatan ibadah Ramadan sampai Idul Fitri. Maka saya pertama mau ucapin minal aidin wal faizin. Tanda udah lama banget kayaknya, memang bentar lagi Idul Adha malah. Tapi seperti apa yang dikatakan, gak ada kata terlambat. Maka ucapan sebuah kata minal aidin pun gak ada terlambatnya. Saya ucapkan kepada jamaah Bogor umumnya minal aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum jami' salihul a'mal. Semoga Allah mengembalikan kita kembali fitrah, kembali bersih, kembali suci dari segala dosa-dosa, baik maksiat tubuh sampai maksiat hati. Dan kemudian kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kebaikan kita sepanjang tahun. Dan semoga Allah pun menerima amal ibadah kita dari ibadah-ibadah Ramadan yang telah kita lakukan kemarin. Semoga semuanya menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermajelis indah. Tapi fitnahnya luar biasa. Bermajelis indah, tapi godaan batinnya luar biasa. Bermajelis indah, bahkan dia bisa mengantarkanmu pada husnul khatimah, bahkan bisa mengantarkanmu jalan mudah menuju surga. Namun bermajelis juga banyak membuat orang tergelincir di dalamnya. Bermajelis juga banyak membuat orang yang tadinya tidak pernah bicara-bicara tentang orang jadi ikut-ikut nimbrung ngomongin orang. Bermajelis juga bisa menjadi sarana silaturahmi, tetapi bermajelis juga bisa menjadi sarana orang saling berkomplot. Bermajelis boleh jadi menjadi sarana tempatnya kita berbakti, tetapi jangan lupa bermajelis juga bisa menjadi sarana orang mengotori hati. Oleh karena itu, dalam kita bermajelis, kita baru mulai majelis lagi ya. Dalam kita bermajelis, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah meluruskan niat kita di dalamnya. Mau belajar ilmu yang menambahkan ketakutan dalam diri kepada Allah, ilmu yang mengantarkan kita agar dapat mengamalkan sunnah Rasulullah, ilmu yang karenanya dapat menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah, ilmu yang membuat kita dapat berubah menjadi manusia lebih baik lagi di mata Allah. Tujuan belajar niatnya mau patuh sama Allah, mau jalanin sunnah Rasulullah, mau jauhin maksiat kepada Allah, mau benahin diri menjadi manusia baik di mata Allah. Itu niat tuh dalam hati kita kuat-kuat.
Saya mau bermajelis, niatnya nggak perlu banyak, tapi saat menuntut ilmu, saya mau punya niat yang kuat dengan niat ini. Boleh nggak Ustazah tambahin niat? Boleh, asal niatnya baik-baik. Tapi selain daripada niat baik yang mampu membawa kita pada tergelincirnya kita yang berjalan di jalan kebaikan pada jalannya kemaksiatan, maka minta sama Allah perlindungan jangan sampai saya ngaji, ngerti ilmu, tapi maksiat jalan terus. Jangan sampai saya bermajelis, ya, ngerti berilmu, tapi mulut ngomongin orang terus. Jangan sampai kita belajar terus, bermajelis terus, tapi dalam diri kita ngelihat orang kurang terus. Jangan sampai kita bermajelis terus, tetapi dalam hati kita meningkat perasaan diri kita lebih baik dari orang-orang. Jangan sampai hal-hal yang Rasulullah minta kita jauhkan dari hal tersebut justru ada dalam diri kita. Kenapa ibu-ibu yang dirahmati Allah? Karena di dalam diri kita udah punya satu tabiat yang memang semua orang punya. Tabiatnya apa? Nafs. Kita punya hawa nafsu. Mau orang seperti apapun dia, hawa nafsu pasti ada dalam dirinya. Termasuk saya yang bicara di sini. Hawa nafsu godaannya luar biasa. Kalau kata Imam Musiri bilang, wa nafsu latifli in tuhmilhu syabba'ala hubirallah wa in taflimhu yanfaqu. Katanya hawa nafsu itu ibarat umpama anak kecil, anak bayi. Anak bayi kesukaannya nyusu terus. Dia gak bakalan berhenti dari nyusu sampai bisa. Orang tuanya sendiri yang putusin udah gak boleh lagi nyusu. Kalau enggak, sampai 5 tahun masih nyusu, sampai gede masih nyusu. Perumpamaannya seperti itu juga tabiat-tabiat buruk dalam diri kita. Diri kita nih dasarannya udah punya karakter sombong, karakter hasud, karakter dengki, karakter benci, karakter emosi, udah ada. Dan untuk numbuhin sifat sombong, untuk numbuhin sifat hasud, untuk numbuhin sifat dengki dan benci, emosi, ente gak perlu repot-repot kemana-mana. Diam aja di rumah, dia tumbuh dengan sendiri. Diam aja, gak usah kemana-mana, gak usah sekolah, gak usah belajar. Gimana sih caranya jadi orang sombong? Gak perlu. Gimana sih caranya jadi orang dengki? Gak perlu belajar. Gimana sih caranya jadi orang yang emosi? Itu gak perlu belajar. Karena setiap diri insan hampir umumnya mereka punya karakter khusus. Karena gak ada orang yang lahir itu ya, kemudian langsung tiba-tiba berakal dengan ilmu. Oleh karena itu justru kita bukan disuruh belajar tentang apa? Tentang ilmu jadi orang sombong. Kita bukan disuruh belajar tentang ilmu jadi orang hasud. Kita bukan disuruh belajar jadi orang yang emosi. Tapi kita disuruh belajar bagaimana caranya meredam emosi. Ya, kita disuruh belajar bagaimana caranya jauh-jauh dari sifat sombong, jauh-jauh dari sifat dengki, jauh-jauh dari benci. Kita disuruh belajar begitu. Kenapa? Karena yang namanya benci, dengki
emosi itu semua bisa tumbuh dengan sendirinya di dalam diri. Ente nggak perlu ngapa-ngapain dia tumbuh. Ente cuma duduk aja di rumah, tahu-tahu ketemu orang salah tingkah, ente emosi. Suami sampai bingung, perasaan aneh kagak ngapa-ngapain. Tahu-tahu ibunya emosi, bininya emosi. Ngamuk-ngamuk sendiri. Sampai anak kadang-kadang bingung, si mama kenapa sih? Perasaan dari pagi ngomel. Itu nggak perlu belajar. Perasaan itu, cara itu, sifat tersebut ada dari sendiri. Mungkin anak kecilnya boleh dibawa keluar. Saya perlu tegaskan kepada semua jamaah, saya kalau bermajelis sangat menghargai sekali orang-orang yang menghargai majelis. Karena di dalam bermajelis kita sangat dibutuhkan menghormati yang niat datang ke majelis dalam menuntut ilmu. Suara anak kecil itu rahmat, tapi bukan tempatnya di majelis untuk kita mendengar tangisan dan kebisingan mereka. Maka kalau ada orang tua yang membawa anaknya ke majelis, di tempat nggak dicegat sama panitia. Tapi kalau sudah menangis, kalau sudah berisik, panitia akan bersikap dengan tegasnya untuk meminta, jangankan panitia sendiri akan bersikap dengan tegasnya untuk minta anaknya dibawa keluar, karena akan mengganggu. Jangan yang dengar, saya yang bicara juga terganggu. Maka saya minta sekali dengan sangat kerjasamanya. Jika ingin menuntut ilmu, tolong bukan hanya tentang kamu, tapi di sini juga ada orang lain yang niat dengan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Maka kita saling menghargai semua dari mereka yang memang niat-niat menuntut ilmu. Baik. Maka saat kita sadar, oh ternyata di dalam menumbuhkan sifat buruk, itu gak perlu belajar, tetapi dalam membekali diri agar tidak tertular dan terus mengembangkan sifat buruk, tidak perlu belajar. Makanya kita wajib menuntut ilmu. Bagaimana caranya sabar sama orang? Bagaimana caranya sabar sama suami? Gimana caranya sabar sama anak? Gimana caranya sabar sama orang tua? Kita disuruh belajar. Biar kenapa? Oh, biar kamu tahu ngadepin suami sabarnya begini, ngadepin orang tua sabarnya begini, ngadepin anak sabarnya begini, ngadepin orang sabarnya begini. Suruh belajar. Karena kalau kamu nggak belajar, ketemu suami emosi, ketemu anak emosi, ketemu orang emosi, ketemu orang tua emosi. Hebat kan? Begitu juga tentang hati, dengki, benci, ya. Orang tuh kadang-kadang bisa kita nggak suka, cuman gara-gara satu sikap kesalahan yang dia lakukan di depan kita. Lihat hebatnya tuh sifat benci. Orang ngelakuin kebaikan 10 kali, 20 kali, 30 kali, bisa musnah hanya dengan satu keburukan yang dilakukan di depan kita. Terus tuh 30 kebaikan lupa semua. Lihat, gak ada yang kita lihat nih jeleknya dia. Benci gak repot buat ditingkatkan. Makanya kita suruh belajar. Oh, kalau benci itu cuma satu kali dia cukup bisa merajalela di hati, maka saya harus cari caranya di mana. Ada orang ngelakuin kesalahan, saya gak benci. Ada orang ngelakuin kejelekan, aku gak benci. Disitulah kita disuruh belajar. Ada orang bermaksiat, kita gak boleh benci. Suruh begitu kan? Iya kan? Kan? Jelas suaranya? Kira-kira ada yang lebih jelas? Kita baca doa separatannya.
Kalau memang katanya nggak jelas, kita baca doa sederhana. Tapi udah adzan, benar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatan 'aliyatan rafi'ah wa ba'athul maqamam mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya, 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 Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kita sadar bahwa sifat buruk itu gak susah-susah untuk dia berkembang di hati, berarti solusinya adalah kita perlu belajar bagaimana caranya mengantisipasi. Sifat buruk itu tidak merajalela di hati. Benci. Begitu ada orang buat salah, bukannya benci, tapi malah kita cenderung memberi maaf. Dalam maklumin aja, kurang lebihnya udah kali ini dia salah, boleh jadi sewaktu-waktu besok saya yang salah. Begitu juga iri hati, hasud, dengki sama orang-orang sesama muslimin. Bawaannya kalau ada orang senang dia yang gedek, ada orang yang dapat nikmat dia yang panas, ada orang yang dikasih kesenangan dia yang gak tidur. Ini penyakit luar biasa. Ada gak orang yang begitu? Banyak. Orang dapat kabar fulana baru dapat hadiah, fulana baru dapat rumah, fulana baru dapat motor, fulana baru beli mobil. Yang gak tidur dia, yang kepikiran dia, yang dadanya sesat dia, yang ada bapaknya kalau orang dapat nikmat dia yang gak enak, dia yang gelisah. Oh dia dapat kabar orang ini dapat suatu penghargaan, yang ngomongin dia sehebat apa dia sampai bisa dihormatin begitu. Emang siapa dia sampai digitu-gituin? Kalau kita umumnya begitu ya, emang kata kenapa dia dispesialin? Emang dia siapa? Ayatnya antara dia mana lebih baik aneh. Dalam siapa dia? Baru aja juga nongol, udah sok tahu. Baru juga ilmunya, istilah baru ilmunya udah belagu. Ini hasud. Omongan orang begini orang hasud. Maka kata ulama bilang apa? Obatnya ngobatin hati yang kena hasud itu ada 4. Orang kalau hati kena hasud itu kalau dibiarin, kata Imam Ghazali, bisa sampai di tahapnya seperti penyakit kronis. Penyakit kronis nggak ada obatnya. Hasud. Itu kalau hasud sudah merajalela di hati, sudah repot urusannya. Seolah-olah dia kagak bakal bisa apa namanya? Seolah-olah seolah-olah tadi bilang seolah-olah katanya apa? Seolah-olah orang kena penyakit kanker stadium akhir. Ini apa? Kalau ada yang kena penyakit hasud
level tertinggi. Jadi kalau didiamin, dia bisa terus meningkat. Kalau nggak cepat-cepat diobatin, bahaya dan nggak ada obatnya. Nauzubillah min dzalik. Maka para imam, para salafun shalihin bilang, orang kalau kena penyakit hasud, apalagi sesama kaum muslimin, maka ada 4 obatnya. Pertama apa katanya? Orang kalau ada yang kena hasud, maka dia berusaha untuk nolongin orang yang dihasud pakai tenaganya. Siapa yang mau? Saya, alhamdulillah, misal contohnya hasud sama contohnya misalnya sama fulan, gitu ya. Tahu-tahu saya dengar si fulan mau ngawinin. Kalau saya mau sembuh, upaya pertama saya datang ke rumahnya, nawarin tenaga saya. Ente mau dibantuin apa? Perlu apa? Butuh apa? Ada yang udah masak di dapur? Ada yang udah bantu-bantu bersihin rumah? Ada yang udah tawarin dia pertolongan dari tenaga. Ustaz, ada orang yang mau gitu. Ibu pernah tahu orang kena penyakit gula? Orang kena penyakit gula kalau mau sembuh dari gula, dia harus musuhan sama gula. Itu bukan lawannya, bukan? Iya. Orang kalau mau sembuh dari hasud, lawannya hasud baik, bukan? Baik, bukan diikutin. Siapa yang tolongin dia? Ente ngikutin. Kayak orang kena penyakit gula, dibilangin itu nggak boleh buat ente. Siapa yang melarang? Nantangin. Ntar kalau kena baru rasa. Orang pada saat adanya peluang untuk berbuat kebaikan, tapi dia kembali meningkatkan permusuhan atau kebencian, maka tingkat sakitnya nambah. Orang penyakit gulanya 200, makan durian naik 400, tambah sakit dia. Begitu dia ikutin hawa nafsunya dalam menentang kebaikan, maka penyakitnya naik stadiumnya. Alhamdulillah min dzalik. Pertama, katanya nawarin bantuan pakai badan. Mau apa? Perlu tenaga apa? Kedua, kita disuruh apa? Waduduk bil lisan. Tapi kalau ngomong yang lembut. Justru kita bawaannya kalau kayak hasud getek aja. Kalau ngomong gak usah baik, nengok aja suka. Mau natap ogah, karena bawaannya kesel, bawaannya gak demen, bawaannya gak suka. Justru di sini kita disuruh apa? Lagi-lagi melawan. Ibarat orang sakit, biasanya mulutnya pahit, obatnya pahit juga. Dikasih puyuh, pahit. Orang sakit, obatnya pahit juga. Jadi mulut udah pahit. Ya kalau mau sembuh ini obatnya. Karena gak ada obat yang manis. Pernah nemu obat manis? Pada saat kita ketemu sama orang yang mungkin muncul di hati kita perasaan dengki, hasad terhadapnya, maka kita disuruh justru ngelawan diri kita dengan ngomong lembut di hadapannya. Gimana belajar suruh ngomong lembut sama orang yang kita panas? Terus lagi mana mau ngomong lembut sama dia? Kadang-kadang sama orang baik aja kita masih kasar. Kemudian sama orang baik kita masih kasar kadang-kadang. Sama orang baik kita masih salah ngomong kadang-kadang. Di sini ternyata kita sadar kalau ada penyakit hati jangan pernah dianggap remeh. Karena ulama itu saat memberikan satu obat,
sebetulnya seperti dokter mengarahkan kita pada kesembuhan. Omong suruh lembut teman. Artinya jangan diikutin tuh hawa nafsu yang ngajakin kita ngomongnya kasar. Jangan diikutin tuh hawa nafsu yang ngajakin kita ngomongnya keras. Jangan diikutin tuh hawa nafsu yang ngomongnya jahat. Ngomong lembut. Rasulullah waktu Sayyidina Umar mau masuk Islam, ingat kejadiannya saat itu? Sayyidina Umar lagi emosi, datang kepada Nabi bawa pedang di tangannya. Tujuan kedatangannya kepada Nabi mau tusuk Nabi. Tapi begitu datang dengan emosi, sahabat nyambutnya saat itu pun emosi. Sahabat nyambutnya emosi. Sayyidina Umar bilang apa? Sayyidina Umar bilang, aneh gak butuh merintah. Yang aneh butuhin Muhammad. Balik aja Mak. Aneh gak urusan dengan ini. Aneh butuhnya Muhammad. Tapi Rasulullah ngadepinnya lembut. Sama Rasulullah diajak ngomong lembut. Orang lagi ngomong keras, tahu-tahu dijawab lembut, nadanya lama-lama turun. Tapi kalau ente ketemu orang ngomong keras, ente nyaut keras, nadanya makin tinggi. Makanya kalau ngomong sama suami begitu, jangan keras-kerasan. Suami ngomong keras, cukup jawab lembut, maka intonasinya akan turun dengan sendirinya. Ada orang, dari tadi anak cari dompet anak mana sih? Kamu, nadanya tinggi. Nanti maksudnya, nggak dompet aja, heboh banget. Itu kesannya nggak turun. Tapi begitu dia teriak ngomongin dompet, ente bilang kalau nyari itu pelan-pelan. Nah, selanjutnya dia nggak akan teriak. Tapi begitu dia nyari itu pakai mata makanya. Dia akan jawab teriak lagi. Sudah mencari dari tadi, dia ngomong, gak perlu juga. Oh ya ada lagi. Tapi kalau ente jawabnya lemah, ente jawabnya lembut, dia akan respon kamu lembut. Dia akan turunin intonasinya. Begitu juga anak kamu. Anak lagi ngamuk, lagi tantrum, ngomongnya lagi kasar sama kita. Kadang-kadang anak kan suka nggak sadar. Mama ini aku di mana sih? Gitu. Aku jawab apa? Ini anak ngomong keras, bisa nggak ngomongin sopan? Itu pergi sama orang emosi. Pergi keluar rumah emosi. Tapi kalau kamu jawabnya lembut, intonasi emosinya udah turun lebih dulu. Yang ada dia keluar rumah malu. Kenapa saya tadi ngomongnya keras? Maka kalau ketemu orang hasud, yang kamu hasudin, ngomong sama dia lembut. Yang ketiga apa? Berpuasa bilmalwat. Ini kayaknya tingkatan yang agak lebih sulit. Apa? Nolongin dia pakai uang kita. Keluarin duit kita buat dia. Tahu-tahu lagi jalan bareng, ada dia tuh yang deket-deket mau obatin hati. Ajakin aja semua, woi makan bakso ada traktir. Kamu traktir dia juga. Kamu keluarin uang untuk dia juga. Kamu gak sadar. Itu terapi pengobatan untuk benci, terapi pengobatan untuk dengkimu, terapi pengobatan untuk hasutmu. Kamu gak sadar. Ente kalau gak mau kelihatan dari sejarahnya, aduh sekali gak demen lagi sama dia. Besok beli kerudung 5. Beli kerudung 5. Lagi-lagi kan, bulan-bulan salah satunya bagi dia. Duitnya itu udah keluar kalau beli kerudung buat dia. Bagi dia. Mendingan kasih yang lain Ustazah. Egomu berkata begitu, hawa nafsumu berkata begitu,
tapi kau harus lawan hawa nafsumu agar kau bisa menaklukkan hatimu. Kasih, keluarin uang, kasih dia. Yang bisa kita lakuin karena kamu nggak tahu itu terapi buat penyakit itu. Baru yang keempat apa? Kalau yang keempat, saya mau bilang sama ibu, ini benar-benar mujarab. Saya pernah bu ngerasa disakitin sama orang kelewatan. Aduh, pokoknya kalau ingat apa yang dia lakuin, istilahnya nih dulu, bahasanya tuh sampai keluar dari mulut saya, aneh kayaknya nggak bakal bisa maafin nih. Aneh saking berasa sakit, aneh kayaknya nggak bakalan bisa maafin. Terlalu nyakitin. Baik. Pendewasaan ngajarin kita banyak hal. Pada saat kita belajar, kemudian kita diajarin untuk kalau kamu mau berubah, kamu mau sembuh dari segala penyakit yang mengungkungmu, yaitu dari penyakit hati, maka kamu harus melakukan sesuatu. Minum yang keempat yang tadi. Doain orang yang kamu gak suka. Doain dia. Doain apa? Doain biar dia gak selamat. Bukan. Kalau doain dia gak selamat, wah ini namanya kita ikutin maunya hati kita, maunya ego kita, maunya hawa nafsu kita. Memang maunya begitu. Begitu ada dapat siapa dia, sombong, lihat aja belum kena. Orang gak tahu jeleknya dia. Pada saat hati kita berkata maunya dia jatuh, maunya dia buruk, justru kita di situ datang ke doa. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, mudah-mudahan Allah tinggi derajatnya, Allah berikan keselamatan untuk ahli keluarganya, Allah angkat derajatnya, Allah perbanyak rezekinya. Justru kita malah doain dia. Masa bodoh Allah ijabah atau tidak doa kita kepada dia, tapi yang enaknya hati kita sembuh dari penyakitnya. Hati sembuh dari penyakit. Allah mau kabulin enggak, atau Allah mau dengar tidak, antara yang kita ucap terkait dengan dirinya, tapi yang pasti Allah angkat penyakit hati. Nah itu kalau itu mujarab. Dari yang tadinya sampai terucap kata aneh kayaknya nggak bisa maafin dia, sekarang kalau ibaratnya ketemu orang ini, saya malah lupa luka apa yang pernah dia berikan kepada saya. Lupa. Rasa pedihnya kayak gimana? Lupa. Rasa sakitnya seperti apa? Lupa. Wahakada rahmat. Emang begitu sih kuncinya rahmat. Emang hati kita tuh gak pantas buat tumbuh liarnya hasud, buat tumbuh liarnya dengki, buat tumbuh liarnya benci. Gak pantas. Yang pantas tuh hati kita tuh isinya rahmat aja, baik aja. Sama orang husnul dzonanya, kan sama Allah apa lagi, sama Rasulullah apa lagi. Bismillah kita ya bermajlis, jangan sampai salah, jangan sampai tergelincir, tapi justru memang niatnya kita bermajlis lurus lillah wa li rasulih, untuk nuntut ilmu, nambahin ilmu, pengetahuan ilmu yang bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, kemudian membawa kita lebih takut kepada Allah, membawa kita lebih jauh dari maksiat Allah, membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah dan Rasulullah. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah majelis taklim Az-Zahra, namanya majelis taklim Az-Zahra,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi majelis ini, khususnya Kak Tina beserta segenap keluarga besar. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah ijabah semua doa-doanya beserta segenap hajatnya, dan juga Kak Zahra dengan segenap keluarganya yang hari ini mengizinkan kita memakai tempatnya. Mudah-mudahan insyaallah berkah dari apa yang dia hajatkan dan apa yang dia niatkan semuanya menjadi hal dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin insyaallah. Baik Ibu, seperti di mana tempat majelis saya biasanya kalau mau ditutup kita baca doa syifa. Doa syifa ini kan ada nama-nama nyeri, tapi saya yakin kita semua pasti ada sakitnya. Orang-orang dari keluarga kita juga ada yang sakit, barangkali ya yang nama tidak disebut, atau mungkin kita sendiri deh yang sakit nggak tahu. Ya, buat menghindari jangan sampai adanya yang minta air sendiri. Jadi tolong airnya dibuka dari sekarang. Ya. Airnya dibuka dari sekarang. Jadi nanti nggak ada yang minta air lagi, maaf. Jadi menghindari untuk durasi ya ibu-ibu ya. Dibuka aja airnya masing-masing sesuai dengan niatnya. Ya, dengan niat syifa dan niat lainnya. Kita khususkan niat kita pada hari ini untuk kesembuhan Syarifah Nina binti Abdul Qadir Al-Habsyi, Syarifah Latifah binti Husain Al-Aqad, Syarifah Aminah Al-Idrus, Syarifah Nulu binti Abdullah Al-Habsyi. Dan Habib Ali bin Salim Al-Aqad. Dan masing-masing dari segenap diri kita maupun keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana salli bil basmi syafaa ma'afi la shifa illa shifa wa shifa la yughadiru sakaman wala alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa'anna wa anhum jami'an kulla ta'dil shadid waqfina waqfihum min al-hadd wal hadid wal marad shadid wal jid al-alim waj'alna ya rabb nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa bahaan min bahaik wa 'ata'an min 'ata'ik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idi ya dzal jalali wal ikram wal mawahib al-'izam. As'aluka at-taqwina wa takfihum jami'an min syarri kulli dhi syarr innaka antallahu khaliqul akbar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ma ma'zamzam yuqri'ukum assalam ala man waqalibaha wa ala man waqalibana alihi wa ala man wa nabi sallallahu salihin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Waladhdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah semua doa-doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.